Anak-anak dan remaja misioner dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi sehat oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 20 Mei 2022, Pekan Paskah kelima. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, terima kasih untuk hari yang indah ini. Karena kami masih diberi kesempatan menikmati hari baru dan menikmati cinta kasih-Mu, sertai setiap langkah dan karya kami di hari ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, dalam sabda perpisahannya Yesus menghendaki kita supaya saling mengasihi. Pesan ini sangat mulia, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Yesus telah mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti tertulis pada Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yesus juga telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mati agar kita hidup. Ia mengajar kita bagaimana memberi hidup bagi orang lain, yaitu dengan mengasihi sesama. Ia menyebut kita sahabatnya. Kita menjadi sahabat Yesus hanya jika kita bisa berbuat apa yang diperintahkannya. Betapa indahnya jika hidup saling mengasihi sebagai saudara dan sahabat. Jika di tengah-tengah kita tidak ada perpecahan, yang ada adalah saling mengasihi satu sama lain. Kita sebagai kakak mengasihi adik, dan adik-adik mengasihi kakaknya. Begitu juga kita sebagai anak-anak mengasihi orang tua. Orang tua juga mengasihi anak-anaknya. Apalagi setelah kita keluar dari rumah, kita banyak bertemu dengan teman-teman. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Walaupun ada sesuatu yang kadang membuat kita berbeda dengan orang lain. Itulah perbedaan yang Tuhan buat untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Dan kita tidak boleh melihat perbedaan setiap orang. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh indah. Dan untuk itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hidup saling mengasihi tidak mungkin jika tanpa Roh Kudus.
Gereja pada zaman dulu atau dibilang gereja purba hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Segala perbedaan dan perselisihan dibicarakan bersama. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Demikian mereka menyelesaikan segala persoalan di dalam umat di Yerusalem di saat itu. Cinta kasih akan menyelesaikan segala persoalan. Cinta kasih adalah buah dari Roh. Cinta itu tidak memberi beban lebih kepada orang lain. Cinta membawa kesatuan dan kerukunan. Adik-adik dan anak-anak terkasih, para rasul hidup dalam semangat ini. Mereka memberi teladan kepada kita bagaimana menjadi murid Yesus. Perbedaan adat, tradisi, dan budaya. Bahkan kadang kita membedakan teman kita dengan kita karena perbedaan warna kulit atau bentuk rambut. Ada yang lurus, ada yang keriting, atau ada yang berkulit putih, sawo matang, bahkan ada yang berkulit hitam. Hendaknya ini tidak akan membedakan kita atau memisahkan kita, menjauhkan kita satu sama lain. Tapi kiranya ini akan menyatukan kita dalam kerukunan hidup dan kasih Allah itu sendiri. Nah, adik-adik dan anak-anak terkasih, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Semoga kita juga bisa menjadi sahabat bagi orang lain dan dapat hidup rukun dalam cinta kasih dengan mereka. Amin. Baiklah, mari kita berdoa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di episode Doremi selanjutnya.